Mas Wan kejepit. Coba kiri. Pegang ya. Aduh. Dia maju kok, Mas. Mas itu buru gitu. Mas itu bisa. Jangan. Jika kalian ingin keluar ataupun melewati hutan ini, kalian harus menemuiku terlebih dahulu. Setidaknya kalian harus bisa menjawab pertanyaanku. Lepaskan kami terlebih dahulu. Iya ini cepet ngapa sih perak bisa cor. Mas. Apa yang jenengan mau dari saya? Setidak-tidaknya saya akan membiarkan lewat makhluk yang bisa menjawab pertanyaanku. Atau saya akan memberikan keringanan kepada makhluk yang tidak bisa menjawab pertanyaanku. Dengan membiarkan dia hidup di hutan ini, akan tetapi dia tidak bisa keluar dari hutan ini. Yang pada akhirnya mereka mati karena keputusasaan. Saya berikan kalian pilihan, mencoba menjawab, membuka sedikit pintu kesempatan untuk kau keluar, atau memilih tidak menjawab dan menutup pintu kemungkinan untuk kalian keluar. Saya tidak hanya akan bertanya kepada dirimu, saya mempertanyakan juga kesiapan yang lainnya. Apakah kau bisa berjanji jika saya bisa menjawab pertanyaanmu, kau akan membiarkanku pergi dari tempat ini? Saya berjanji atas itu. Saya tidak membenci manusia ataupun makhluk yang melewati tempat ini. Saya membenci kebodohan dari makhluk itu. Kalian sepakat denganku? Jawab saja. Bersedia atau tidak? Bersedia. Siap, bersedia. Ingin bertanya kepadamu terlebih dahulu. Majulah satu langkah. Jawab yang benar, Mbah. Nanti siap atau tidak? Iya, siap. Kalian pasti sering di dalam kehidupan ini sulit untuk menggapai sesuatu. Baik itu urusan duniawi, tentang kesukaanmu, tentang percintaanmu, keluargamu, ataupun pekerjaanmu. Banyak hal yang sulit untuk kau dapatkan. Akan tetapi Tuhanmu dengan seenaknya sendiri mengambil itu semua, yang bahkan kau mendapatkannya pun tidak dengan mudah. Kau mengambil dengan sekejap ayahmu atau ibumu, anakmu atau istrimu. Banyak hal yang sering kau kecewakan karena Tuhan seenaknya mengambil sesuatu dan merusak sesuatu yang kau rencanakan tanpa memikirkan tentang dirimu. Setuju atau tidak jika Tuhan itu brengsek? Jangan ini ngomong baju saya nggak setuju lah. Kenapa mengatakan demikian? Padahal kenyataannya seperti itu. Saya nggak mungkin berani ngatain Tuhan itu kayak apa tadi, brengsek. Lantas jika sahabatmu atau temanmu ini yang melakukan hal itu terhadapmu, apakah kau berani mengatakan mereka brengsek? Ya jika dia mengganggu saya mau kayak tadi itu ya berani saya. Lantas kenapa kau tidak berani mengatakan demikian pada Tuhan? Ya orang Tuhan yang menciptakan saya, masa saya harus bilang Tuhan itu brengsek? Kalau teman saya sih sama, kita sama-sama manusia, Bok. Sama-sama makan nasi, rata, sama rata. Lantas kenapa kau tidak berani mengatakan bahwa Tuhan itu brengsek? Sudah dibilang, Tuhan itu yang menciptakan saya. Jadi jika harta saya diambil, orang tua saya diambil, tadi istri saya, semuanya kesukaan saya diambil, ya monggo mawon. Bahkan saya diambil juga gak apa-apa, orang dia yang punya kita. Kesetaraanlah yang membuatmu tidak berani mengatakan demikian. Ya itu karena saya nggak mungkin saya setara sama Tuhan loh. Kalau sama teman-teman sih saya setara, sama-sama ciptaannya, sama-sama manusia. Yakin dengan jawabanmu? Loh, ya yakin, intinya saya nggak mungkin berani ngatain Tuhan itu tadi itu brengsek. Saya akan menyimpulkan jawaban benar atau salah setelah saya mendengar semua jawaban dari kalian. Mundurlah satu langkah. Yakin sama sekarang giliranmu.
bahwasanya ada suatu hal yang buruk pada manusia, akan tetapi hal itu membuat manusia sempurna. Hal apakah itu? Ada sesuatu hal yang buruk pada manusia, akan tetapi menyempurnakan manusia. nafsu. Apa alasan kau menjawab itu? Karena nafsu adalah yang melengkapi manusia. Karena Tuhan menciptakan makhluk meliputi 7 unsur, yaitu yang pertama roh, yang kedua ada kolbu, yang ketiga ada nafsu, yang keempat ada jiwa, terus ada pikiran, ada akal, dan ada raga. Kenapa manusia bisa dikatakan sempurna? Karena memiliki nafsu. Beda halnya dengan malaikat. Malaikat tidak memiliki nafsu. Begitu juga dengan dirimu tidak sempurna, karena dirimu tidak mempunyai jiwa jasmani. Yakin dengan jawaban itu? Saya yakin dengan jawaban saya. Mundurlah 1 langkah. Kau katakan manusia lengkap, sempurna, karena ada 7 unsur yang meliputinya. 2 diantaranya adalah akal dan pikiran. Lantas, apa perbedaan akal dan pikiran itu? Maju 1 langkah. Akal datangnya bersamaan dengan roh, dan pikiran datangnya bersamaan dengan roh. Sejatinya, pikiran selalu menuntut kita kepada hal kenyataan, yang dimana kenyataan itu bisa dicerna, dan akal selalu menuntut kita kepada suatu kesimpulan bahwasanya Tuhan menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Itu jawaban saya. Saya akan tentukan benar atau salahnya setelah semua menjawab. Mundurlah 1 langkah. Baik. Mendengar beberapa jawaban dari kalian, mungkin saya bisa menyimpulkan satu rombongan manusia ini yakin adanya Tuhan. Saya ingin bertanya kepadamu, majulah 1 langkah. Kau katakan kau yakin dengan keberadaan Tuhan. Ya, yakin. Apakah kau yakin pula bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih bagimu? Tentunya Tuhan itu Maha Pengasih. Penyayang? Tentu. Baik terhadapmu. Baik. Dan mengampuni dosamu. Tuhan Maha Pengampun. Yang ingin saya tanyakan, jikalau Tuhan memiliki sifat-sifat itu, kenapa Tuhan masih menciptakan neraka? Yang tentunya neraka itu penuh dengan kepedihan, penuh dengan penderitaan, kesakitan, dan kau tahu neraka adalah pembalasan. Bukankah Tuhan Maha Pengasih? Kenapa Tuhan membiarkan dirimu sebagai hambanya mendekati neraka jika kau melakukan kesalahan? Itu takdir. Saya tegaskan di sini, saya tidak menerima jawaban takdir ataupun kehendak. Tadi pertanyaannya, mengapa Tuhan masih menciptakan neraka, sedangkan yang kau percaya Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penolong, dan Pengampun, baik terhadap makhluk-makhluknya? Ya, karena Tuhan itu Maha Pengasih, jadi Tuhan itu menciptakan neraka dan surga. Nih, manusia ciptaan Tuhan. Manusia berbeda-beda. Manusia ada yang taat aturan, ada yang tidak. Dan tentunya kau tahu, Tuhan itu Maha Adil. Dan itu juga bentuk keadilan Tuhan untuk manusia yang melakukan kesalahan dan manusia yang menaati peraturan. Jadi itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan, dan itu adalah Tuhan yang Maha Adil, sehingga Tuhan menciptakan surga dan neraka. Berarti bentuk kasih sayang Tuhan adalah dengan menegakkan keadilan. Juga di Asmaul Husna itu kan Tuhan Maha Adil, dan itu adalah salah satu bentuk keadilan Tuhan. Jika kita disamaratakan, masa makhluk yang tidak taat aturan masa masuk surga, itu kan bukan keadilan. Yakin dengan jawaban itu? Insya Allah saya yakin. Mundurlah 1 langkah. Dirimu, Bismillah, Pak. menghadaplah di hadapanku. Majulah 1 langkah jika kau benar-benar
ingin menjawab pertanyaan. Karena inilah makhluk yang percaya dengan Tuhan. Termasuk dirimu. Percaya. Tunjukkan sedikit bukti yang bisa kau jelaskan dengan bahasamu, yang mudah kau mengerti dan mudah kau sampaikan tentang bukti adanya Tuhan. Saya memberikan kesempatan kau menjawab dengan bahasa yang sesuai dengan cara berpikirmu, kemampuan berpikirmu. Silakan. Dari tadi jenengan berbicara masalah akal. Jenengan punya akal atau tidak? Saya meminta kau menjawab pertanyaanku, bukan bertanya kepada punya akal atau tidak. Kau jawab pertanyaanku atau Jawab, jenengan punya akal atau tidak? Saya memiliki akal sehingga saya bisa bertanya sedalam itu kepada kalian. Sampai saya harus menuntun kalian. Jika jenengan punya, Saya tidak ingin berdebat di sini. ya, jika jenengan punya akal, itu adalah bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Karena yang menciptakan akal itu adalah Tuhan. Justru jika makhluk tidak menggunakan akal, itu adalah makhluk yang tidak percaya Tuhan. Jenengan mengaku punya akal, memiliki akal, ya itu buktinya. Yakin dengan jawabanmu? Yakin sama saya. Betul bro. Yakin? Mundur satu langkah. Alhamdulillah. Dah, maju satu langkah. Yang ingin saya tanyakan tentang kematian dan penderitaan. Aduh, mati maning. Kau akan memilih yang mana? Merasakan banyak kepedihan yang nantinya kau akan mati, atau memilih bunuh diri untuk memperkecil kemungkinan kau merasakan kesakitan? Kau memilih yang mana? Dan berikan alasannya kepadaku. Kau mengerti pertanyaanku? Iya ngerti, ya kita tahu. Coba yo. Perjawab mati ke. Oh iya ke. Pelajaran SMP. Udah. Pak Super. Wa makolatul jina wa insana wa maliak budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Lantas, adanya penderitaan yang datang kepada hidupku adalah ladang saya untuk bersabar sebagai bentuk beribadah kepadanya. Dan saya insya Allah ikhlas melakukannya. cukup. Cukup. Yakin atau tidak? Iya, yakin. Teguhkan dirimu. Teguh, yakin. Kuatkan kakimu. Kuat. Ya, Kau tidak mengambil kesempatan itu. tidak. Saya sudah yakin banget. Mundur satu langkah. Masing-masing jawaban dari kalian menentukan nasib dari kelompok kalian. Satu jawaban yang saya tolak dari kalian, dan hanya saya menolak kehidupan kalian semua. Setelah saya mendengar beberapa jawaban dari kalian, jawaban itu tidak lebih buruk dari makhluk-makhluk sebelumnya. Memang di dalam ilmu berpikir, kebenaran tidak menjadi patokan, karena terkadang penyesuaian itu akan menjadi hal lebih baik. Maka dari itu, jika kalian ingin melewati hutan ini, saya persilahkan. Alhamdulillah ya Allah.